Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Fahri Munandar. Saya PIC aplikasi Sakti untuk modul pelaksanaan, khususnya untuk modul komitmen. Sebelumnya saya juga pernah menjadi PIC untuk modul bendahara pada 2018 sampai dengan 2020. Izin minta waktunya teman-teman sekalian untuk saya menyampaikan materi ya terkait dengan Sakti di modul pelaksanaan khususnya Satker BLU. Tadi sempat saya tangkap juga untuk FGD kali ini fokusnya mungkin lebih ke LPG-nya nanti ya. Jadi mungkin saya akan sampaikan flow-nya bagaimana terkait dengan pengelolaan transaksi untuk Satker BLU dari belanja, pendapatan, kemudian akan lebih difokuskan kepada LPG bendaharanya. Oke, saya langsung share saja untuk materinya. Sudah tampil ya? Sudah, Mas. Ya. Untuk Satker BLU di Sakti per tahun ini ya sudah mulai dilakukan penyempurnaan pengembangan yang ada di aplikasi Sakti, khususnya yang paling terakhir adalah terkait dengan LPG BLU-nya. Nah, untuk agenda hari ini kita akan diskusi bersama ya, belajar bareng ya Bapak Ibu sekalian ya, agenda-agenda terkait dengan ruang lingkup di modul bendahara, komitmen dan pembayaran khususnya untuk Satker BLU. Nah, ini dasar hukumnya, mungkin nanti bisa Bapak Ibu baca dengan bisa mengunduh materinya ya di link yang sudah dibagikan. Kemudian apa itu Sakti, ini sudah slide yang sudah cukup sering dilihat ya. Mungkin terkait dengan modul bendahara, untuk Satker BLU ini, apa saja yang dikelola oleh bendaharanya. Pada dasarnya untuk pembukuan transaksi bendahara ya di Satker BLU di Sakti ini, di Sakti itu belum mengakomodir untuk pembukuan per detailnya ya, karena memang ada beberapa perbedaan, yaitu misalnya buku pembantunya untuk Satker BLU ada pembantu deposito yang seperti itu kan tidak diakomodir di Sakti ya. Nah, namun ada saja Satker BLU yang mengelola RM juga gitu. Jadi ada Satker yang mengelola RM dan dana BLU sekaligus. Nah, itu nantinya atas pengelolaannya itu bisa langsung ditransaksikan ke LPG-nya. Maka di sini diberi tanda merah ya, karena tidak semuanya pasti mengelola hal yang sama. Namun yang pasti digunakan adalah transaksi lain dikelola oleh bendahara BLU. Nah, ini seperti perekaman saldonya, mutasi debit kreditnya untuk ke LPG. Nah, ini nanti yang akan difokuskan di BLU. Kemudian terkait dengan pengesahan pendapatan itu juga dilakukan di modul bendahara. Transaksi transitoris yaitu misalnya dari antar BLU ya, melakukan transfer uang, transfer cash antar Satker BLU itu juga dilakukan di modul bendahara. Nantinya kan akan berpasangan dengan modul komitmen ya untuk transaksi transitorisnya. Outputnya dari modul bendahara ini terkait dengan Satker BLU adalah LPG bendahara BLU. Interkoneksi modul bendahara BLU ya di dalam Sakti kemana saja semuanya, yaitu ada di modul anggaran terkait dengan data pagu, kemudian modul pembayaran ya terkait dengan transaksi-transaksi pendapatan, transaksi pengesahan pendapatannya, kemudian pembuatan LPG-nya seperti itu. Kemudian di modul piutang ini, modul piutang tadi untuk yang BLU tidak ada ya, seperti yang sudah disampaikan Mas Rizky. Kemudian GL terkait dengan jurnal. Nah, kemudian untuk modul komitmennya, di sini yang terikat dengan transaksi BLU adalah terkait dengan manajemen supplier. Bagaimana kita tahu ya, ini untuk pendaftaran data-data suppliernya, kemudian pencatatan BST. BST di sini adalah BST non kontraktual ya untuk yang BLU. Jadi untuk perekaman belanjanya kita akan menggunakan modul komitmen. Kemudian konfirmasi capaian output ya. Nah, ini untuk proses bisnisnya juga sama dengan satker non BLU ya, satker pengguna RM itu.
Di sini yang dikecualikan adalah manajemen kontrak ya. Untuk data BLU, pembukuan kontraknya tidak direkam di Sakti. Outputnya adalah ADK supplier, ADK kontrak ini belum diedit ya, maaf. Kemudian data BST dan data capaian outputnya. Ini untuk modul komitmennya. Nanti untuk belanjanya ya atau BST-nya yang direkam di Sakti akan digunakan sebagai pengesahan belanja ya untuk SP SP2B-nya seperti itu. Ini interkoneksi modul komitmennya seperti itu ya, ada terkait dengan anggaran, kemudian datanya jelaskan dengan pendetilan ya barang, GLP terkait dengan transaksi-transaksi jurnal-jurnalnya, dan ini untuk yang satker non belunya ya, koneksi dengan aplikasi GPP terpusat. Nah, ini manajemen supplier, ini sama seperti satker umum ya. Tipe supplier mungkin bisa di skip, output datanya juga. Nah, ini konfirmasi capaian output flow-nya sama dengan satker reguler ya. Modul pembayaran di sini SPP atau SPM yang dipersamakan itu untuk terkait dengan pengesahan belanja atau pengesahan pendapatan atau sekaligus digabung jadi satu ya antara pengesahan belanja dan pendapatan. Output akhirnya adalah ADK SPM. Mungkin flow-nya di sini bisa kita mulai ya dari penginputan data supplier sehingga sampai diproses di KPPN sehingga supplier mendapatkan NRS. Nah, kemudian untuk pengesahan belanja BLU diperlukan BST ya, non kontraktual terkait dengan barang dan jasa. Nah, BST ini direkam akunnya, kemudian barangnya. Nah, biasanya untuk satker BLU ini karena pengesahannya dilakukan secara triwulan ya, ada satker-satker yang melakukan rekamannya secara rekap gitu. Jadi untuk transaksi yang sejenis direkam jadi satu BST, itu dikumpulkan jadi satu. Nah, kemudian satker tersebut pastinya mempunyai aplikasi atau pembukuan realnya ya atas rekapan tadi, detailnya apa saja seperti itu. Nah, dari BST barang atau jasa yang sudah direkam, selanjutnya bisa ditarik untuk perekaman SP3 BLU belanjanya. Nah, dari perekaman SPP-nya jenisnya 511 ya. Kemudian dilanjutkan tahapan cetak SP3 BLU, upload dokumen pendukung, dan bedanya dengan SPM biasa ini langsung ke PPSPM ya, karena pada saat cetak SP3 BLU juga bisa dilihat penanda tangannya itu langsung PPSPM. Jadi dari SPP-nya saya dibuat langsung ke PPSPM. Dilanjutkan ke ya tadi KSP3 BLU dengan proses OTP, kemudian masuk ke KPPN dan diproses. Nah, endingnya nanti dicatat SP2B BLU seperti itu. Ini untuk pengesahan pendapatannya bisa diawali dari kalau data suppliernya sudah ada ya, diawali dari bendahara nih di sini, mencatat uang masuk bendahara dengan akun 424 nih ya, pendapatan BLU ya. Jadi kalau akunnya yang direkam itu bukan 424, nanti dia tidak akan bisa ditarik SBS-nya untuk pengesahan pendapatannya. Seperti itu. Jadi ciri-cirinya dia akunnya pasti akun 424 agar bisa ditarik pengesahan pendapatan. Dilanjutkan proses cetak SP3B-nya, upload dokumen pendukung, kemudian setuju SP3 BLU oleh PPSPM, dilanjutkan sampai proses KPPN dan catat SP2B BLU. Nah, ini untuk pengesahan pendapatan. Bedanya dia bersumber dari bendahara. Nah, kemudian ada mekanisme alur proses transfer kas antar satker BLU. Nah, ini kalau di komitmen istilahnya pencatatan transaksi transitoris BLU ya. Nah, ini misalnya ada salah satu satker BLU yang memiliki kas yang berlebih gitu ya, kemudian sudah dikeluarkan berdasarkan peraturan yang berlaku atau ditetapkan transfer kas gitu ya, bisa antar BLU. Nah, itu nanti bisa memanfaatkan fitur yang sudah ada di Sakti
Di modul komitmen itu untuk merekam uang keluarnya ya, pencatatan transitoris BLU direkam di sini, maka akan muncul jurnalnya nanti setelah simpan transitoris BLU-nya, transfer keluar kas BLU kepada BLU lain, basisnya akrual ya, kreditnya adalah kas dan bank BLU belum disahkan. Nah, ini kasnya keluar nih ketika sudah direkam transitoris BLU-nya. Nah, nanti di satker penerima, dia harus melakukan perekaman penerimaan kasnya. Ini ada dicatat uang masuk bendaharanya ya. Nanti dicatatnya di penerima, dicatat uang masuk, kemudian dipilih nanti ada pemindahan kas BLU ya kategorinya. Seperti itu. Untuk melakukan penambahan kasnya di satker penerima. Nanti akan coba saya tampilkan menunya di sebelah mana ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini yang terbaru ya, yang dikembangkan terbaru itu terkait dengan LPG Bendahara BLU. Untuk LPG Bendahara BLU di sini, pastikan di satkernya itu mempunyai pembukuan tersendiri ya, pembukuan manualnya atau mungkin punya sistem tersendiri yaitu yang di luar sakti, non sakti, dengan kondisi ketika ingin menyusun LPG pastikan kondisinya sudah final, sudah close period, jadi sudah didapat ya saldo akhir dari tiap buku pembantunya. Kemudian di sakti pastikan untuk referensi-referensi yang diperlukan itu sudah direkam. Salah satunya adalah referensi rekening karena nantinya akan terkait dengan buku pembantu bank ya. Referensi rekening di sini pastikan sudah direkam. Nah, kemudian di menu cetak laporan ya ada LPG Bendahara BLU. Di situ ada fitur ubah, itu fungsinya untuk merekam ya, untuk merekam kolom detail saldo. Jadi sifatnya itu di sakti menerima data final yang sudah di close di pembukuan bendahara BLU-nya gitu ya. Jadi terkait saldo awal, kemudian penambahan dan pengurangan itu langsung direkam di sakti. Nanti bentuknya seperti Excel gitu. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah cukup familiar ya dengan tampilannya, atau di aplikasi saya mungkin juga manual seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada lengkapi informasi tambahan. Nah, di luar dari isian kolom nanti di bagian bawah itu ada informasi-informasi seperti misalnya cash of name-nya, gitu, saldo fisiknya per akhir period itu posisinya berapa, itu direkam. Nanti secara laporan akan terjadi proses rekonsiliasi internal itu. Kemudian lakukan proses cetak LPJ untuk melakukan pengecekan datanya, kemudian penandatangannya juga. Selanjutnya kirim ADK LPJ untuk selanjutnya diproses KPPN pada SPRI. Nah, itu terkait dengan LPG Bendahara BLU. Mungkin ini bisa langsung saja saya tampilkan di ini ya, di aplikasinya. Atau sampai sini ada pertanyaan dulu atau mau langsung ditampilkan? Kita langsung saja ya, saya tampilkan di aplikasinya. Kita menggunakan Pandu Sakti, bisa lihat. Yang saya gunakan adalah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ya. Ini juga merupakan satu BLU perbendaharaan. Terkait dengan tadi yang pertama ya, mungkin dari transaksi bendahara terlebih dahulu. Transaksi bendahara terlebih dahulu ya. Misalnya ada pendapatan BLU yang akan disahkan. Untuk merekam pendapatan yang akan disahkannya, kita menggunakan menu mencatat uang masuk bendahara. Itu nanti bisa dilakukan di bendahara penerimaan atau di bendahara pengeluaran. Kuncinya adalah di akun yang digunakan. Jika dia menggunakan akun 424, maka akun tersebut nantinya akan menjadi akun pendapatan yang akan disahkannya ya. Seperti itu. Nah, kita tambah saja di sini. Pastikan di sini untuk referensi wajib pajak daerah sudah direkam sebelumnya ya. Di menu referensi, misalnya transaksinya secara tunai ya.
Oh, referensi ini belum direkam sepertinya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kalau ada kartu rekening ya, silakan tambahkan referensi detail rekeningnya terlebih dahulu di menu referensi detail rekening. Tambah, misalnya di sini kita di Satker ini ditetapkan sebagai pengelolanya adalah bendahara penerimaan ya, untuk pas masuknya. Ini nggak sama. Oke, PL saja. PL 7, PL BU 1 ya, cabang tapi data-data surat izin pembukaan rekeningnya ini kita simulasikan misalnya 1 Januari 2022. Penggunanya di sini saya kita tetapkan yaitu ada di bendahara penerimaan. Nah, ini contoh untuk melakukan perekaman referensinya. Nah, kita lanjutkan kembali ya untuk transaksi pengesahan pendapatannya. Di mencatat uang masuk bendahara penerimaan. Nah, di sini kita tambah saja. So, identitas wajib bayarnya kita lengkapi. Nah, ini dari referensi wajib pajak wajib bayar ya. Kalaupun ada pergantian bendahara nanti bisa dipastikan terupdate transaksinya. Kita pilih non tunai maka akan muncul rekening banknya. Kemudian tanggal terima kasihnya misalnya tanggal 20 September. Programnya dilengkapi. Kegiatannya dilengkapi. Akunnya, nah, misalnya di sini yang akan menjadi penentu ya, maka dia akan disahkan. Saya dummy saja akunnya 424111 dengan jumlah sebesar 9 juta. Nah, kalau yang digunakan bendahara penerimaan di sini kategorinya akan masuknya ke PNBP khusus ya, fungsional ya. Gitu. Simpan untuk mencatat uang masuk. Oke, data berhasil disimpan. Nah, selanjutnya atas pendapatan ini bisa dilakukan pengesahan pendapatannya di modul pembayaran. Ya, rupa pembayaran, catat ubah SPP ya. Di kode 511 pengesahan BLU. Nah, langsung ditambahkan saja untuk rekam SPP-nya. Formnya kurang lebih mirip ya dengan form SPP pada umumnya, namun yang membedakan nanti untuk pengesahan pendapatan kalau di SPM reguler ya itu kan merekam akun-akun potongannya ya. Kalau ini kita akan menarik data SBS yang tadi sudah direkam, ya akunnya akan muncul di sini untuk selanjutnya dilakukan pengesahan. Si load. Di sini juga bisa kita lihat ada cari BST belanja nih untuk melakukan pengesahan belanjanya. Kita lengkapi datanya. Pendapatan PW2 ya. Informasi supplier digunakan ya, itu 1.
Nah, kemudian di sini ada informasi pengesahan BLU, kemudian triwulan berapa, saldo awal, pendapatan, belanja, dan saldo akhir. Nah, saldo awal ini kalau di transaksi di awal tahun ya, dia akan membawa atau membaca informasi saldo dari posisi buku besar nih terkait dengan saldo kasnya. Nah, namun di triwulan selanjutnya dia akan membaca histori atau catch-nya, berapa sih saldo terakhir dari pengesahan sebelumnya nanti akan ditarik ke sini. Jadi untuk di awal jika belum dilakukan proses migrasi, saldonya di sini bisa direkam manual ya, seperti itu. Kemudian ini kita akan melakukan pendapatan, melakukan pengesahan pendapatan ya, RUAku. Sini perbedaannya dengan SPM reguler ya, ada cari bukti store gitu. Nah, cari bukti store di sini akan menampilkan data SBS yang menggunakan akun 424. Seperti itu ya. Kalau kita tadi mereka menggunakan akun bukan akun pendapatan BLU 425 misalnya, SBS tersebut tidak akan muncul di sini. Jika sudah, simpan, maka data akan muncul di bagian atas. Sudah, simpan, dan bisa dicetak untuk pecahan pendapatannya. Ini saya akan rekam sampai cetak saja ya Bapak Ibu ya, karena user Pandu sekarang menggunakan password prot ya. Saya tidak ada password prot untuk PPSPM-nya software ini nih. Nah, tadi sudah direkam nilai 002T. Coba kita unduh. Jadi cukup dengan menarik data SBS-nya, kemudian di akun pendapatannya akan muncul ya. Ini sebesar 39 juta yang sudah tadi kita rekam. Nah, ini untuk pendapatannya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita langsung lanjutkan saja ya untuk yang transaksi komitmennya, yaitu pengesahan belanjanya. Untuk pengesahan belanjanya, itu bisa kita lakukan di menu pencatatan BST, kontraktual atau kwitansi LS atau dokumen yang dipersamakan. Nah, biasanya nih untuk satker BLU yang transaksinya dalam jumlah besar, itu ada kecenderungan untuk merekap ya data-data transaksi yang sejenis menjadi satu kwitansi gitu, karena kan terkait dengan pendetalan barangnya juga seperti itu ya. Nah, itu tidak bermasalah selama masih satker mempunyai pembukuan detailnya ya atas TKP yang digunakan tadi. Ya, juga misalnya seperti itu ya. Tanggal dokumennya di sini kita gunakan tanggal 23. Pokoknya dilengkapi, kemudian informasi supplier. Informasi supplier dia akan mencari data-data supplier yang sudah dicatat ya di modul komitmen. Kita pilih saja bendara umum. Nah, kemudian lengkapi detail coba belanjanya ya. Jadi akan terkoneksi dengan modul anggaran untuk mengambil informasi detail pagunya. Seperti itu. Ini jaringan saya agak melambat. Sebentar. Oke. Kegiatannya kita isi KRO-nya. Kita pilih dummy saja. Misalnya ini belanja perjalanan ya 525 ya. Belanjanya untuk Satker BLU. Nah, di sini sumber dananya hanya BLU saja karena beberapa juga ada yang
jadi satu satker mengelola BLU dan RM gitu. Nah, ini karena satker ini hanya BLU, dia munculnya hanya yang F. Pastikan kita menggunakan yang F ya untuk pengesahan belanja BLU. Tadi kita sudah melakukan pengesahan pendapatan 39, misalnya di sini ada rekap 2 itu terkait dengan terjadi, misalnya kita isi di sini meetingnya sebesar 30 juta ya, simpan. Detail sudah disimpan, bisa dilanjutkan. Dan kalau kita melakukan rekap ya transaksi persediaan gitu, itu bisa dijadikan satu selama itu memang persediaan yang sama ya, nanti kan didetailkan di rincian barangnya. Nah, kemudian juga di modul komitmen ini diperkenankan untuk merekam minus ya, itu untuk pengesahan belanja minus nih. Ini biasanya untuk yang kelebihan-kelebihan seperti itu ya. Jadi kalau untuk transaksi reguler ada pengembalian belanja di BLU ini bisa dilakukan pengesahan minus, jadi di sini direkam nilai minus seperti itu di penelitian acuannya. Nah, ini kita lanjutkan saja. Untuk data belanjanya sudah tersimpan ya, tetapnya. Nah, selanjutnya untuk pengesahan belanjanya kita bisa lakukan di mana? Sama ya, di modul pembayaran juga, RUH pembayaran dengan kode 511 lagi. Namun yang kita pilih adalah BST belanjanya. Nah, sebenarnya proses ini juga bisa dilakukan sekaligus ya antara belanja dengan pendapatan. Nanti kan ada sisinya ya, tapi ada juga yang melakukannya ini satu persatu seperti yang saya demokan. Pendapatan dulu, kemudian belanja dulu seperti itu. Nah, di sini ada tombol cari BST belanja yang akan kita gunakan nanti. Nah, logik di sini dia itu mencari transaksi sumber dana F dengan akun 525. Untuk data belanjanya kita lengkapi, dasar pembayarannya, pecahan belanja, cari suppliernya, cari BST-nya. Nah, ini tadi namanya kita buat apa ya tadi ya? Rekap 2 ya. Ya, rekap 2 dengan nilai 30 juta. Nah, maka di sini nanti akan masuk nih saldonya nih untuk pengesahan BLU-nya. Kalau digabungkan, ini bisa juga tadi yang 39 misalnya di sini ya. Maka saldo awal ditambah pengesahan pendapatan sebesar 9, dikurangi belanja sebesar 30. Nah, ini maka ada penambahan sebesar 9 juta ya yang menjadi saldo akhir. Ini yang nantinya akan dibawa ke pengesahan-pengesahan berikutnya. Seperti itu untuk pengesahan belanja sudah kita simpan, nanti bisa dilakukan proses cetak di operator, kemudian dilanjutkan setujunya di PPSPM ya. Ini bedanya dengan yang SPM reguler, jadi dari operator langsung ke PPSPM. Seperti itu, ini untuk pengesahan belanjanya. Nah, ini sebelum saya lanjutkan kembali, Mbak Sarah, di sana sudah pukul 12, apakah dilanjutkan atau istirahat terlebih dahulu? Silakan diserahkan juga kepada peserta apakah mau lanjut biar nggak Mungkin kepotong atau bagaimana? ada yang mau isoma, mungkin boleh lanjutkan ya. Ini Iya, biar saya Mas. lanjutkan tadi seperti itu ya, Mbak ya. Iya, lanjutkan aja, Mas. Oke, baik-baik. Saya lanjutkan kembali ya. Ini sudah disimpan tadi untuk pengesahan belanjanya.
Nah, kita coba cetak. Jadi untuk yang pengesahan ini ada SPTJ-nya ya, surat pertanggungjawabannya. Ini bisa coba dibuka juga. Ini untuk yang pengesahan belanja, dia akan masuk ke pos belanja di sini. Nah, 30 juta. Oke, di sini juga informasi saldo realisasi triwulannya juga muncul ya. Seperti itu. Untuk SPTJ-nya seperti ini, surat tanggung jawabannya, surat pernyataan tanggung jawab. Ada informasi belanjanya berapa, pendapatannya berapa. Nah, itu terkait dengan pengesahan belanja. Jadi pendapatan sudah, belanja sudah. Jadi kalau untuk di pembayaran terkait dengan pengesahan ya, baik pendapatan dan belanja, kemudian di komitmen terkait dengan perekaman data belanjanya, baik nilai positif atau nilai minus, itu bisa juga di komitmen. Kemudian di bendahara terkait dengan uang masuknya ya, baik itu uang masuk untuk pengusahaan pendapatan atau penerimaan dari BLU lain. Nah, untuk di komitmen, tadi saya sempat sampaikan ada fitur untuk memberikan kas dari BLU pemberi ke penerima ya, itu ada di sini ya, pencatatan transaksi transitoris BLU. Nah, fiturnya seperti ini. Contohnya sudah ada ya, dokumen terima ya, contohnya ini. Ini ada informasi satker intrako. Satker intrako ini adalah satker yang jadi tujuan ya, tujuan pemberian saldo kasnya. Contohnya seperti ini, nomor dokumennya bisa diinput manual, kemudian lengkapi tanggal dokumennya, nilai dokumennya diisi. Nah, ini satker tujuan. Seperti itu ya misalnya ya. Kemudian di sini isi uraian. Seperti itu, dan selanjutnya dilakukan proses pengesahan juga sama seperti tadi ya di 511, kemudian pilih BST belanjanya. Kemudian ketika di satker penerimanya di mana, itu di bendahara, pemindahan kas. Nah, untuk penerimanya ini dia dibukanya hanya di baru dibukanya di bendahara pengeluaran ya. Nah, di sini ada jenis PNBP, penerimaan pemindah bukuan BLU. Nah, ini bisa dilakukan klik tambah, nanti dilengkapi data-datanya, kemudian diisi, nanti di bagian jenis PNBP yang dipilih adalah penerimaan pemindah bukuan BLU. Flow-nya sama ya, hanya bedanya di jenis PNBP-nya saja. Seperti itu. Itu untuk transaksi pendapatannya, untuk penerimaan kas dari BLU lain. Oke, itu terkait dengan pendapatan dan belanja yang disahkan. Kemudian terkait dengan reportingnya, untuk BLU di sini sudah disediakan fiturnya, yaitu LPJ Bendahara BLU. Formatnya seperti ini ya. Di bagian atas ada filter untuk jenis laporan yang akan digunakan, hasil pemeriksaan kas BLU, LPJ-nya, kemudian laporan daftar rincian kasnya. Nah, di sini kita pilih LPJ dulu. Jenis ADK ini kalau sudah buat LPJ-nya, kemudian mau dikirimkan, baru pilih jenis ADK ya. Kemudian periodenya, ini adalah periode LPJ-nya. Di sini saya sudah sempat buatkan ya untuk periode ini ya. Namun di satker ini baru dari periode 1 nih. Periode 1 ya. Nah, di sini ada tombol fungsi, ubah, simpan, batal, kemudian proses unduh keluar. Nah, proses ini untuk simpan ya. Proses ini untuk ADK, sorry. Proses ini untuk melanjutkan ADK, sedangkan untuk editan LPJ-nya menggunakan simpan. Nah, di sini ada 2 periode ya, Bapak Ibu ya, di bagian atas, di bagian bawah. Nah, ada perbedaan fungsi ya untuk yang di bagian bawah ini untuk perekaman detailnya nih. Nah, kalau untuk periode di atas ini untuk pengiriman ADK-nya dan penandatanganan reportnya ya, seperti itu.
Nah, di sini contohnya di bulan Januari berbeda ya dengan di bulan Februari. Di sini kan tidak ada cek LPJ ya. Mengapa berbeda? Karena untuk yang Januari itu datanya sudah pernah direkam sebelumnya. Jadi kalau sudah ada histori datanya di database, tombol cek LPJ-nya ini akan aktif. Nah, nanti kita coba cek LPJ. Gimana sih data bulan Januari kemarin? Coba cek. Oh, ternyata posisinya seperti ini. Sudah ada informasi-informasinya. Nah, untuk perekamannya seperti apa? Ya kita bisa lanjutkan ya di bulan 2 misalnya ya. Ini coba saya screenshot terlebih dahulu. Nanti biar datanya nyambung ya ke bulan Februari misalnya. Ini. Itu simpan dulu. Sekarang kita simulasikan, kita akan merekam LPJ bulan Februari. Nah, di sini pastikan kita melihat data LPJ bulan Februari terlebih dahulu. Ya, kita reset. Tulis laporan LPJ, kemudian tanda tangannya. Nah, untuk pengisian datanya seperti apa? Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada slide ya, bahwa untuk pembukuan transaksi BLU itu tidak sepenuhnya diakomodir di aplikasi Sakti ya, karena contohnya ada beberapa transaksi itu memang yang belum ada atau belum diakomodir di Sakti seperti buku deposito, buku investasi jangka pendek, kemudian buku uang penerimaan dana bergulir dan sebagainya ya, seperti di sini juga ya buku uang titipan pihak ketiga dana bergulir seperti itu. Nah, jadi di sini untuk rekaman di Saktinya sifatnya masih semi semi auto ya, semi manual atau semi auto. Nah, jadi misalnya ya untuk perekaman data kas tunai di sini sudah diakomodir ya, jadi agar bisa direkam secara manual oleh user dengan memastikan bahwa pembukuan di aplikasi BLU-nya, pembukuan BLU bendahara non saktinya sudah final ya. Contohnya tadi kita merekam data bulan Januari dengan saldo akhir kas tunai 100 juta. Nah, kita pisahkan sini 100 juta ya. Kemudian buku investasi jangka pendek sebesar 508 08 06 776. Kemudian untuk detailnya ya, detailnya ini merupakan uang yang tiga tadi contohnya di bulan sebelumnya. Ini 508 406 776. Nah, yang menjadi validasi di sini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian bahwa untuk jumlah di detail header ya di bagian atas ini harus sama dengan bagian bawah ya. Jadi kalau misalnya tidak ada transaksi ini di input salah ya, salah input satu digit saja, nanti akan ada validasi bahwa ini tidak sama datanya. Nah, ini contohnya kalau sama berhasil disimpan nih. Nah, misalnya bulan Februari tidak ada transaksi sama sekali, posisinya bisa dilakukan seperti ini dengan nomor bukti terakhir berarti sama dengan nomor bukti terakhir di bulan Januari ya. Nah, ini coba kita baca terlebih dahulu. Bagaimana cara mengubahnya? Cara mengubahnya, kita pastikan masuk kembali ke bulan berkaitan. Biasanya kalau diubah itu kan sudah lewat bulan ya. Sini kan pasti munculnya 03. Ini pastikan kita ubah terlebih dahulu.
02, kemudian cek LPG, lakukan proses ubah. Nah, di sini untuk data-data buku pembantunya tidak semuanya dilakukan secara manual ya. Ya, ini kan kalkulasi juga otomatis ya. 100 tambah 0 dikurang 0. Nah, untuk buku kas bank di sini di disable, tidak bisa direkam. Jadi ya, merekamnya di mana? Harus melakukan rekaman di bagian informasi nomor rekening ya. Nah, misalnya di nomor rekening ini ada uang dana pihak ketiga ya, atau uang titipan gitu misalnya sebesar 200 juta, 200 juta. Berarti kan di bulan Februari penambahan ya, 200 juta ya. Nanti dia akan masuk ke buku kas bank. Nih, buku kas banknya akan otomatis terisi, kemudian saldo akhirnya akan otomatis terkalkulasi. Nah, 200 juta ini secara detail dia ada di mana? Misalnya dia ada di uang titipan nih. 200 juta. Maka nilai akhirnya kan akan menjadi sama ya, 508, 706, 776, seperti itu. Nah, dari kas bank tadi misalnya ada transaksi luar nih. Kalau tadi masuknya baru ada di rekening 999 kan nggak mungkin ya ada di 234 ya. Nah, ini kita bisa merekam ini berdasarkan informasi rekening koran Satker ya di pengurangannya. Misalnya ada pengurangan sebesar 50 juta, maka akan muncul di bagian atas. Oke, dikalkulasi saldo akhirnya menjadi 508,656. Sedangkan di bagian bawah belum diubah nih. Nah, coba kita simpan. Akan ada validasi bahwa nomor buku terakhir harus diisi, kemudian total nilai akhir buku belum sama. Pastikan sama ya, yang bagian atas dan bagian bawah. Tadi uang keluarnya di 999, asumsinya di sini di rekening yang sama dengan buku pembantu yang sama, maka nilainya sudah balance nih. Sekarang posisinya seperti itu ya. Nah, kemudian di bagian atas ini ada satu fitur lagi yaitu hitung buku kas. Nah, hitung buku kas ini fungsinya adalah bagi satker-satker yang menggunakan sakti sebagai pembukuannya juga ya. Misalnya satker yang punya sumber dana BLU dan RM juga ikut rekam UP-nya di sini, atau transaksi pungutan pajaknya juga direkam di sakti. Nah, itu bisa dimanfaatkan fitur ini. Nah, nanti hitung buku kas ini akan menginsert datanya ke sakti sesuai periode yang ada. Misalnya di sini contohnya periode 9 ya. Periode 9 tadi ada transaksi, nah 10 juta ini langsung masuk nih, seperti itu. Nah, itu bisa dimanfaatkan fitur tersebut. Biasanya Satker ada yang menggunakan buku pembantunya, menggunakan buku pembantu yang di Sakti itu digabungkan dengan buku pembantu Satker ya. Jadi bisa diedit lagi nih, misalnya di aplikasi Sakti ada catat 10 juta, ataupun kemudian di aplikasi Satker ada 5 juta. Ini bisa diedit lagi oleh Satkernya gitu. Jadi dikembalikan lagi ke Satker masing-masing ya. Kita ke bulan 2 lagi. Oh, tadi belum simpan ya. Tambahin lagi deh. Tambahin lagi, tadi ada di sini ya, 200 juta. Kemudian pengurangannya 50 juta. Kemudian di uang titipan tadi ya. Di sini 50 juta. Sudah balance. Kemudian di bagian atas ini yang perlu saya sampaikan terkait dengan nomor bukti terakhir. Nah, misalnya tadi di bulan 1 sudah ada nomor bukti terakhirnya, disimpan dulu. Nah, kan sama deh. S100 misalnya ya. S100 dari WKU. Oh, di sini hanya ya 6 digit ya untuk nomor buktinya. Kita isikan ini saja deh.
Lanjut akhirnya misalnya 10 100.004. Oke, nah di sini tadi saya sampaikan ada buku pembantu yang bisa memanfaatkan fitur yang ada di Sakti. Misalnya buku pembantu pajak, buku pembantu LS Bendahara, TUP, UP, dan lain-lain ya. Nah, ini contohnya bisa. Selain itu dia harus diinput manual nih. Kalau misalnya buku pembantu UP, dia bisa diinput manual atau memanfaatkan fitur hitung bukas. Gitu. Itu untuk catatan di bagian kolom ya. Jadi validasi yang ada di sini adalah bahwa nilai di header harus sama dengan nilai di detail. Kemudian untuk transaksi kas bank, perekamannya tidak bisa dilakukan secara langsung, namun harus direkam di detail rekeningnya. Kas tunai bisa langsung ya. Kemudian untuk buku pembantu yang tidak diakomodir di Sakti, itu dipastikan bahwa itu harus diinput manual oleh Satker. Kalau ada transaksi yang dibukukan di Sakti dan ingin dimanfaatkan oleh Satker, bisa memanfaatkan fitur hitung buku kas. Seperti itu. Kemudian di sini saldo BKU juga perlu diupdate ya, karena ini dia tidak otomatis mengambil dari bawah ya, jadi kita perlu pastikan nilainya sama dengan yang bawah ini, 508 656 776 776. Seperti itu. Nah, kemudian di bagian bawah, ini ada informasi-informasi yang perlu ditambahkan seperti kwitansi belum di-GU-kan, pendapatan belum disahkan, gitu ya. Nah, yang seperti kan ini misalnya, oh ya, karena UP-nya tidak ada, nih langsung transaksi lain-lain. Uang tunai di bendahara penerimaan tadi ada masuk sebesar 200 juta dikurang 50, misalnya di sini menjadi 150.000. Uang tunai di bendahara pengeluaran ada kas tunai 100.000 ya, 100 juta ya. Oh sorry, ini kas nih, sorry. Ini ya, total rekening ya. Nah, penjelasan ini jika diperlukan ya, penjelasan 1, penjelasan 2, nama bendahara, pemimpinnya ini kita isi misalnya KPA. Itu kemudian kita lakukan simpan. Nah, kemudian kita unduh untuk periode bulan 2. Maka hasil PJ-nya sebagai berikut. Ini ya, dari informasi headernya, kemudian bulannya, kementeriannya, informasi kementerian, kemudian informasi BKU yang tadi direkam manual ya. Kemudian nomor terakhir tadi kita rekam 100.004. Ada mutasi di sini, debit kreditnya, penambahan pengurangan. Detailnya apa? Detailnya di bagian bawah, seperti itu. Nah, kemudian tadi ini yang kita isinya kosong ya, tapi kalau misalnya ada ya jumlah UP setelah dikurangi kwitansi GU, silahkan diisi saja di bagian ini. Nah, kemudian di poin 2, ini rekonsiliasi informasi kas opnemnya ya, di bendahara penerimaan tidak ada tunai, di bendahara pengeluaran ada tunai sebesar 100, di rekening bank ada 150 ya, sehingga totalnya 250, kemudian direkon, hasil kas opnem direkon dengan buku pembantu, BPKS ya direkon, hasilnya balance sama seperti itu. Nah, kemudian di bagian 4 nih yang sudah menjadi pertanyaan ya, di informasi nomor 4 ini sebenarnya dari pemilik proses bisnis juga belum ada informasi lebih detail lagi ya, bahwa terkait dengan rekonsiliasi ini masih dimungkinkan atau dibolehkan terjadi selisih karena
ada detil-detilnya ini memang dia di luar dari aplikasi yang kita gunakan, aplikasi Sakti gitu. Jadi ada inputan-inputan manual di sini. Nah, kayak di sini contohnya jenis kas menurut pembukuan, BPUP, ini kan karena tidak diisi ya, tapi kalau diisi nanti dia akan mengambil dari bagian atas sini, kemudian BP pendapatan dikurang BP investasi jangka pendek. Nah, ini juga dari atas ya, seperti itu. Ini ada BP investasi jangka pendek. Nah, yang menimbulkan perbedaan di sini biasanya di bagian WAKPA nih, karena di bagian WAKPA kan tidak ada informasi ini ya, investasi, deposito, seperti itu. Jadi kalau di sini terjadi selisih, sejauh ini masih bisa dilakukan proses penerimaan ya di ADK LPJ-nya di KPPN, seperti itu. Kemudian penjelasan di sini jika ada data-data selisih yang sudah dipahami, bisa dilanjutkan penjelasan di sini. Kalau tidak ada, dikosongkan saja. Kemudian bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan KPA. Ini sepertinya karena belum dilakukan setting ya Bapak Ibu ya. Karena tahapan awal itu seharusnya dilakukan settingan referensi bendaharawannya ya, baik di penerimaan, pengeluaran, seperti itu. Termasuk juga di settingan penandatangan. Sini kalau kita bisa lihat lagi, administrasi, bendahara, sini ya, bendaharawan, kemudian di penandatangan, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang ADK ya, bagaimana cara mengirim ADK-nya? Cara mengirim ADK-nya ini tadi kita sudah cetak. Ini ada beberapa cetakan-cetakan yang nanti bisa Bapak Ibu silahkan coba ya. Untuk ADK-nya gini, kita akan mengirimkan ADK LPJ BLU periode bulan 2 misalnya. Jadi ya karena ini inputannya manual ya Bapak Ibu ya, yang menjadi catatan, pastikan saldo akhir bulan sebelumnya sama dengan saldo awal yang direkam, seperti itu. Proses ADK-nya, generate ADK LPJ berhasil. Nah, ini yang ADK LPJ nantinya akan dikirimkan ke print. Ya, kita coba cetakan-cetakannya deh sekalian. Ini untuk hasil pemeriksaan kas BLU seperti ini. Ini belum terrefresh ya. Dulu ganti menu, balik lagi. Untuk cetakan pemeriksaan kas BLU bulan 2 seperti ini ya. Untuk pemeriksaan kas BLU-nya. Oke, kemudian daftar rincian kas, ini sebagai lampiran PJ juga ya. Nah, seperti ini. Jadi ada informasi saldonya sebesar 150 juta, sudah cocok sesuai. Nah, ini bisa menjadi lampiran dari LPJ-nya. Oke, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, itu terkait dengan materi Satker BLU ya. Monggo dipersilakan Bapak Ibu kalau ada diskusinya. Saya kembalikan ke Mbak Sarah. Terima kasih Mbak Sarah. Terima kasih Mas Fahri. Baik, rekan-rekan sekalian, tadi sudah didemokan nih LPJ Bendahara yang udah
jadi pertanyaan terus-menerus ya dari KPPN. Silahkan kalau ternyata masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, dapat langsung disampaikan mumpung ada Mas Fahri di sini. Oke, saya izin bertanya juga Mas Fahri. Silakan Mas Baik, Teguh. Mas Go. Oke, ya, izin. Terkait yang nomor rekening yang masuk dalam LPJ itu Mas, sempat ada pertanyaan dari satker kami, kenapa nomor rekening bendahara penerimaan tidak ada di situ katanya. Malah yang masuk bendahara pengeluaran, yang RM lagi. Nah itu triggernya di mana itu Mas? Bisa kita lihat nggak yang aplikasi yang tadi itu? Baik, saya tampilkan kembali ya. Ya, Ya di LPJ. kalau Oke. ya, kalau kita lihat di referensi yang kita gunakan, tadi ada dua ya, dua informasi rekening nih. Yang satu RPL, dikelola bendahara penerimaan, yang satu BPG. Nah ini keduanya itu muncul di hasil dicetakan ini ya, sudah muncul Mas. Jadi mungkin perlu dianalisis lebih lanjut ya, apakah memang datanya sudah disimpan oleh satkernya, karena normalnya itu pasti muncul semua nih. Seperti ini ya, datanya sudah muncul Mas ya. Oke, oh RPL-nya ini ya di bendahara penerimaannya. Iya, RPL di bendahara penerimaan. Kalau kita lihat lagi di isian mana tuh ya? Isian saya pakai PC. Kalau di isian ini buku pembantu buku kas banknya itu terdiri dari detail nomor rekening yang sudah direkam. Jadi seharusnya memang muncul semua Mas. Seperti itu. Jadi jika ada laporan satkernya kenapa yang muncul hanya satu, itu mungkin perlu kita lihat lebih lanjut ke datanya ya, apakah memang berdasarkan laporan satker ada anomali di datanya atau satkernya belum memastikan bahwa itu sudah tersimpan semua. Mungkin seperti itu Mas. Oke, baik Mas Farid. Pertanyaan kedua, mohon izin. Ya, Terkait monggo. ini, kan kita udah posisi sekarang bulan 9 ya. Nah, untuk LPJ yang ke belakang itu apa masih perlu kami buat atau sekarang nanti pada saat kita mau LPJ nih, contoh di bulan 10, berarti saldo awalnya paket yang bulan 9 itu ya? Atau kita harus ulang dari awal dulu, dari Ya, Januari? kalau di sprintnya posisinya datanya sudah ada ya? Kalau di sprint ya, saya konfirmasi dulu ke Vera. Di sprint Di sprint data saldo akhir bulan 9-nya sudah ada. Dalam artian satker sudah pernah upload data gitu. oh iya, iya. Yang ini kan yang BLU Mas. Katanya sih nggak bisa bikin LPJ dia. Jadi selama ini hard copy, Oh, selama ini bikin hard copy manual. ya, Mm-mm. bikin manual. Jadi Oke. kayaknya tidak hanya di sini, soalnya mereka saling nanya tuh sesama BLU ya. Hmm. Jadi karena mereka juga masih takut untuk menggunakan LPJ BLU ini, makanya kami juga masih mengarahkan untuk manual. Di KPPN lain juga seperti sih masih manual Mas. Jadi untuk posisi sekarang yang harus kami lakukan itu apa? Kita ulang dari bulan Januari atau nanti saldo awalnya itu ambil dari September ini aja? Mungkin Arhan. Baik, secara sistem kalau di BLU Sakti itu ingin merekam dari Januari, itu sangat dimungkinkan ya. Jadi bisa rekam secara runut dari Januari sampai September. Nah, namun secara validasi di sprintnya ini saya kurang begitu paham ya. Tapi yang jelas yang saya pahami di sprint itu ada validasi bahwa antar saldo akhir dan saldo awalnya itu harus sama gitu. Jadi kalaupun harus upload ulang dari bulan 1, nah itu pasti bulan satunya harus menyesuaikan nih, gitu. Jadi bulan satunya itu bisa ngeling ke tahun sebelumnya, seperti itu kan ya Mas ya. Itu. Nah, kemudian terkait dengan
kebijakannya apakah harus diupload dari awal. Sepertinya ini butuh fatwa juga dari pemilik proses bisnis ya. Dalam hal ini mungkin PKN. Ini terkait dengan itu Mas, bisa disampaikan juga ya, nanti kami juga dari pusat akan juga coba berkoordinasi dengan PKN. Kondisinya di Sakti sudah memungkinkan untuk upload ADK, apakah Satker itu perlu melakukan kewajiban dari Januari atau tidak, seperti itu. Kalau mungkin misalnya diambil cut off gitu ya, ini opsi saja sih Mas, bayangan saya ya, diambil cut off bulan Juni itu dianggap saja, karena kan di sprintnya juga kosong ya, dianggap saja bulan Juni saldo awalnya 0 gitu. Jadi saldo akhir atau saldo awal yang dianggap valid itu yang bulan Julinya. Jadi tidak perlu jauh-jauh sampai bulan Januari. Gitu. Itu mungkin kalau itu bisa, itu kalau opsi di dalam pandangan saya seperti itu Mas ya. Tapi kalau secara legalnya dari pemilik proses bisnis mungkin nanti bisa dikonfirmasikan juga melalui HDJPB khususnya ke Direktorat PKN. Seperti itu Mas. Oke, baik Mas. Jadi memang urgensinya ada dua itu ya, karena kami mau merekam. Yang pertama nggak tahu caranya. Tadi sudah dijelaskan dan sudah sangat jelas tata cara perekamannya itu dari awal. Ternyata harus diisi di atas dan header dan bawahnya gitu ya. Yang Iya baru betul, kami di tahu. backupnya juga diisi. Nah, jadi PR yang kedua mungkin kami titip juga ya ke teman-teman Kanwil terkait perekaman LPG ini, apakah dari awal nantinya atau mereka bisa merekam lanjut ini dari bulan Juli atau September seperti itu. Mungkin itu aja sih Mas Fari. Terima kasih banyak juga sudah disampaikan. Baik, terima kasih Mas. Siap. Permasalahan utamanya udah terjawab ya. Silakan kepada Mas Fahri, kalau ada yang ingin disampaikan lagi atau mau closing statement-nya bisa langsung disampaikan, Mas. Baik Mbak, mungkin terkait dengan LPG BLU ini, yang perlu diperhatikan poinnya tadi ya, bahwa antar saldo akhir dan saldo awal itu harus connect, terhubung. Kemudian pada saat perekaman LPG-nya, pastikan di header dan detail itu harus sama, dan biasanya di bagian informasi BKU itu kelupaan gitu. Nah, itu jadi pastikan ketiganya itu harus balance ya, saldo akhir BKU, saldo akhir headernya, kemudian saldo akhir detailnya. Ini itu Mbak yang menjadi catatan Mbak. Terima kasih dari saya atas atensinya teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Terima kasih.